Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Fani Aulia. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha UMKM, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selamat menonton. Selamat sore, saya Marta. Sebelumnya saya mengatakan tugas UMKM, apakah bagaimana dan kita cari tempat sendiri boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Sebelumnya terima kasih Mbak Ani sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bagaimana kabar Mbak Ani hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, baik kabarnya. Alhamdulillah. Saya lanjut ya Mbak untuk bertanya tentang wawancara ini. Bisa diperkenalkan Mbak nama usaha yang Mbak Ani bangun dan sudah berapa lama usaha Mbak ini berjalan? Usaha yang dijalankan ini Dimsum. Saya kasih nama Ropa Dimsum. Ropa itu dari Loro Papat, karena Loro Papat itu 24 ulang tahun anak saya. Oh gitu Ya. Dan sudah berjalan 3 tahun lebih ya, dari 2023 awal 2020. Berarti singkatan ya Mbak namanya? Iya, singkatan dari ulang tahun anak. Kenapa Mbak awalnya kok Mbak ini tertarik untuk berjualan dimsum, nggak yang usaha lain atau makanan lain gitu? Yang pertama karena anak suka jajan dimsum ya, itu yang pertama. Yang kedua setelah dipikir-pikir, kita cari usaha itu kan yang minim risiko. Nah, sedangkan dimsum itu kan termasuk makanan frozen. Jadi, misal di hari itu tidak habis, bisa di frozen lagi untuk dijual hari esoknya. Nah, itu kenapa saya pilih dimsum, karena bisa di stok frozen dan pembuatannya sih nggak serumit itu ya, karena cuma satu jeli dan kita main di sausnya aja sih. Berarti Mbak Ani itu untuk proses produksinya tidak sering ya Mbak? Tidak 2 hari sekali, tapi sekali produksi langsung banyak. Oh. Ya, karena memang tujuan di awal kan tidak setiap hari produksi ya, jadi di hari kosong itu kita bisa beraktivitas yang lain. Terus Mbak bagaimana sih cerita awal Mbak Ani merintis usaha ini? Awalnya itu karena anak iseng sih, karena ada yang bilang enak gitu ya kan, terus kenapa nggak dijual aja. Cuma waktu pertama ya karena awalnya iseng kan kita biasa produksi sedikit gitu. Kalau untuk jualan kan nggak mungkin kita buat 1-2 kilo ya kan, akhirnya kita nyoba bikin sehari 3 kilo gitu. Ternyata udah gitu kan. Terus semakin lama ya semakin bertambah mungkin orang awalnya nggak kenal, tapi setelah lama-lama ya sedikit. Ada nggak sih Mbak tantangan dalam membuka usaha dimsum ini? Ada sih untuk pemasaran kayaknya ya, terutama pemasaran karena dimsum itu kan lagi happening banget. Jadi kayaknya hampir semua tempat tuh pasti buka dimsum ya. Jadi kita gimana caranya kita menarik pembeli untuk oh ini loh ada dimsum ini yang beda. Jadi kita harus punya ciri khas di dimsumnya kita, apa yang bikin orang bisa balik lagi. Caranya bagaimana Mbak supaya pelanggan itu bisa kembali lagi ke dimsumnya Mbak Ani? Kayaknya sih kalau dari saya ya, dimsumnya itu kan ada dimsum yang wajib itu dimsum mentai ya. Mungkin waktu di awal buka itu banyak yang mentai itu ya mentai biasa. Nah saya bikin beda, karena kan dari saya pun juga udah pernah coba dimsum mentai yang lain gitu kan. Oh ternyata seperti ini dimsum mentai, tapi bukan ini yang saya mau gitu loh dimsum mentai. Akhirnya kan kita usaha gimana caranya kita bikin dimsum mentai yang enak dan orang pun suka tapi beda dari yang lain. Nah, itu mungkin jadi sampai sekarang pun dimsum mentai jadi menu favorit ya, itu karena beda dari yang lain, ada topiko dan mayonya kita pakai mayo Japanese mayo kan gitu. Sedangkan harganya juga masih ramah di kantong dengan mayonya yang mayo Jepang. Berarti pakai topiko ya Mbak? Pakai topiko untuk asli. Menu apa Mbak yang paling favorit selain mentai? Mentai sama oris sih rata-rata, karena kan kalau yang saus-saus lain mungkin kayak saus keju, mungkin ada yang suka keju, banyak mungkin ya yang suka keju, atau yang kayak spicy mayo itu kan lebih pedas dari mentai, mungkin mereka takutnya terlalu pedas gitu. Kalau bakar itu orang mungkin masih awam, dimsum bakar kok dimsum dibakar, kan pakai bumbu bakar rasanya kayak apa? Mungkin orang carinya rasa yang aman lah ya, mungkin yang pernah mereka coba ya antara ori dan mentai. Seberapa penting sosial media itu untuk penjualan Mbak? Sosial media itu penting banget sih sebenarnya untuk kita para UMKM seperti ini ya, supaya dikenal banyak orang. Karena kalau kita ngandalin WhatsApp gitu doang itu kan cuman orang-orang yang kita kenal di WA gitu aja ya. Cuma kalau dari sosial media TikTok atau Instagram itu kan bisa memperluas jaringan. Jadi orang tuh udah tahu oh ternyata di sana ada ini, mereka mungkin coba, karena mereka cocok bisa balik kan gitu. Jadi ya sempat ada di Ropa Dimsum juga waktu itu bikin konten karena FYP, 3 video FYP, sampai Semarang lalu tuh coba kesini. Pernah nggak sih Mbak penjualan itu mengalami penurunan terus bagaimana Mbak? Kalau itu pasti ya, terutama kalau di sini memang di Asjo ini ya, jualnya kan di Asjo. Biasanya itu sebenarnya sekitar di pertengahan bulan lah. Itu kan ya yang wajar sih namanya, karena
sudah lama juga ya jualan, jadi kan kita sudah tahu kapan aja waktunya, oh pasti ini standar aja nih penjualannya, oh ini pasti meningkat gitu. Itu sudah bisa terbaca. Dan apa ya, tapi penurunan pun juga enggak yang sampai sebegitunya sih ya. Nah, kalau saya sih masih ada yang beli dan itu masih di aman, masih aman. Ya masih aman. Jadi kan kita pasti mengatakan ya setiap hari jualan tuh minimal harus berapa, yang penting itu sudah terpenuhi pun masih aman. Cara mengatasinya gimana Mbak kalau misalnya di tengah-tengah bulan itu memang drop gitu? Biasanya sih promo ya, paling rata-rata itu kalau kita mungkin free atau apa. Kalau di sini kayak saya mulai pakai itu cuma kita. Iya. Itu kan juga mulai menarik lagi kan. Oh setiap Jumat nggak masalah, orang beli setiap Jumat itu nggak masalah. Yang penting dari pembelian itu kan kita masih ada untung. Yang penting itu kan orang tetap beli di kita, masih apa ya, tetap ngerasain dimsum kita gitu aja sih. Bagaimana cara menanggapinya Mbak tuh jika ada pelanggan yang memberikan kritik atau saran tentang dimsum Mbak ini? Dari saran kita terima ya, kita terima, kita tampung, kita benahi. Apa kritiknya, apa sarannya. Jadi selama itu kritik dan saran yang membangun untuk kita pun pasti kita dengarkan, kita benahi. Tapi pernah nggak sih Mbak yang ada kata-kata bikin sakit hati gitu mungkin? Selama ini sih belum ada ya. Semoga enggak gitu, misalnya sampai lah. Bagaimana Mbak cara mengatasi pesaing sesama penjual dimsum? Kan banyak nih Mbak di Asdo nih penjual dimsum, nggak cuma Ropas. Bagaimana Mbak mengatasinya? Cara mengatasinya sih gimana ya, mungkin kita tetap harus jaga kualitas itu ya, jaga kualitas, jaga pelayanan gitu. Jadi orang balik itu juga mungkin kadang untuk rasa itu nomor 2, ada yang seperti itu ya, tapi pelayanan nomor 1. Nah, jadi kita harus pelayanan ramah, bersih, rapi, itu orang bisa balik lagi gitu. Nah, terus bagaimana sih Mbak cara untuk mengembangkan usaha dimsum ini agar lebih maju, terus biar dikenal banyak orang gitu gimana Mbak? Kalau saya sih ini ya, mungkin membuka cabang baru ya. Alhamdulillahnya ini sudah ada gitu. Kita harus berani mencoba hal baru ya kan. Jadi jangan stuck di sini, di sini udah cukup, jangan gitu. Namanya kita usaha itu kalau bisa, kalau sini sudah jalan, kita coba lagi, mungkin bisa dengan bisnis lain atau bisnis itu buka cabang lagi gitu. Jadi ya apa namanya, fotonya sudah ada di Banyuwangi dan itu yang kita kembangkan ya. Jadi kan mungkin dari segi produksi pun juga kita lebih harusnya gitu. Berarti alhamdulillah sekarang udah ada 2 cabang nih Mbak Ropa. Sudah ada 2 cabang. Rencana mau nambah lagi nggak Mbak? 2 dulu kayaknya ya, 2 aja agak keteteran ya, karena produksinya harusnya mungkin nambah orang produksi juga sih ya. Cuman sebenarnya memang kendala kalau produksi dimsum itu kan mungkin dari segi cetak ya kan. Karena untuk mencetak dimsum itu kan semua orang harus berlatih ya, dan itu harus cepat tapi dengan rapi. Nah itu yang harus belajar terus-terusan. Nah ini kebetulan saya baru dapat 1 orang aja yang bisa bikinnya itu sesuai yang saya mau gitu. Ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan waktu Mbak Hani membuat dimsum atau menjual dimsum? Kalau itu pasti banyak sih ya. Misalnya kalau produksi mungkin kita nggak nyangka aja, misalnya di awal dulu setiap hari atau 2 hari sekali kita cuma produksi 3 kilo gitu. Ternyata sekarang 2 hari sekali bisa sampai 10 sampai 13 kilo. Itu kan ya walaupun dengan jangka 1 atau 2 tahun itu kan sebuah progres ya, dengan kesabaran gitu kan. Sama waktu kalau di lapak sih mungkin ya waktu rame-ramenya gitu kan, kita kan mungkin ada ekspektasi, kalau minggu rame nih, ternyata besoknya kita rame. Nah itu kan dua ekspektasi kita, pasti kita ya Allah rame loh hari ini gitu kan. Itu pasti kebanggaan tersendiri sih buat para pedagang gitu ya kalau jualan kita rame. Menurut Mbak tuh hal paling apa Mbak biar usaha Mbak ini bertahan lama selain menjaga kualitas? Ya mungkin kita dengan customer ya, dengan pembeli pun kita harus ramah, dan misalnya dia kayak order butuh apa gitu cepet, ini kalau bisa kita kita melayani gitu. Misalnya untuk pesan dimsum untuk berdiri bisa nggak, jadi harus kita iakan gitu. Jadi orang kan tidak kecewa ya kan, sekarang orang itu 1 kali kecewa udah nggak mau balik usahanya. Nah itu loh, jadi kita harus menyenangkan customer gitu sih. Berarti Mbak ini juga menerima pesan ya Mbak ya? Birthday atau mungkin acara arisan atau apa lah itu bisa, pokoknya tinggal sesuai request aja. Saya mau tahu untuk rencana 1 tahun ke depan tuh apa Mbak? Rencana 1 tahun ke depan pengennya sih buka cabang lagi ya, dan di cabang itu tuh kemungkinan menu tuh lebih komplit gitu loh. Jadi mungkin dimsum dengan menu lain dan mungkin ada minuman, jadi seperti mini cafe lah ya. Pengennya kayak gitu. Jadi ya semoga aja nggak harus sampai 1 tahun depan ya, atau mungkin tiba-tiba sebulan lagi gitu terrealisasi ya. Amin. Apa sih Mbak harapan untuk usaha ke depannya itu?
harapannya ke depan sih semoga usahanya semakin berkembang ya kan, nambah cabang lagi, terus semakin rame dan bisa buka usaha yang lain lagi kan, pasti kita kan pengennya seperti itu ya. Terus Mbak, kan kita kena Gen Z nih. Iya, betul. Mbak ini punya nggak pesan atau pesan untuk anak-anak muda untuk membuka usaha itu harus bagaimana? Yang pertama, kalau mau buka usaha itu kita harus yakin ya, maksudnya yakin kalau usaha yang kita jalanin ini pertama sesuai passion. Jadi usaha itu ya sebenarnya kalau nggak sesuai passion pun itu tantangan kan. Cuman lebih enak di awal usaha itu kan sesuai passion kita suka apa itu yang kita join, jadi kita happy untuk menjalaninya gitu. Jadi pilih usaha untuk di awal itu sesuai passion gitu kan. Jadi waktu kita membuat, waktu kita berjualan itu kita happy. Jadi sebenarnya aura dari kita pun tuh mempengaruhi ke pembeli loh, kan gitu kan. Orang tuh mau beli pun juga tertarik kan karena yang jual happy gitu kan. Gitu. Terus jangan takut coba usaha apa kayak kita lihat di situ, kita apa namanya dengan sekarang apa ya, ide-ide jualan itu udah banyak banget kan, kita bisa mencoba, nggak harus kalau kita ke lapak atau apa, bisa dari rumah. Kalau misalnya kita anak pemalu kan ada yang seperti itu ya, anak pemalu ini mau buka di lapak di pinggir jalan tapi kita gimana ya kan, nggak apa-apa dari rumah aja, kita upload video di WA atau kita bikin TikTok, Instagram, kita upload aja foto hasil apa yang kita buat gitu. Ya, nanti kita rutin aja. Memang namanya usaha itu kadang bisa dilihat dan kadang ya sabar. Memang namanya usaha itu di awal tuh harus sabar, harus yakin kalau ini bakal ramai gitu loh. Jadi apa, kita harus kan kalau kayak makanan itu kita upload tiap hari kita mungkin ngomongin ke orang. Jadi, pokoknya untuk kamu genjot ini ya, jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau itu dirasa 3 bulan, 6 bulan tidak jalan, langsung ganti yang lain gitu. Langsung ganti yang lain, coba lagi yang lain, yang passionnya lain, yang makin apa, dicari lagi, harus berani. Terima kasih ya Mbak Eni untuk wawancara kali ini. Saya sudah diberikan ilmu pengetahuan tentang membuka usaha dan membuka usaha. Semoga usaha Mbak Eni semakin lancar, berkembang. Amin. Terima kasih juga untuk apa ya ini ya. Ini mungkin saling sharing lah ya, kita juga semoga juga menginspirasi yang lain gitu kan. Jangan takut untuk usaha, jangan takut untuk mencoba. Tidak Mbak Eni, selamat sore. Selamat sore.